Fans boy Samsung wajib merapat nih. Smart TV-nya sekarang sudah menggunakan One UI Tizen dan upgrade OS-nya nih sampai 7 tahun nih. Wow. Dimana pengguna Samsung familiar banget nih sama dengan One UI. Terus gimana nih dengan kualitas layarnya dan seberapa worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas Samsung U8000F satu ini, dan pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, untuk Samsung U8000F ada beberapa ukuran nih. Paling kecil 43 inch sampai 85 inch. Pastinya rilisan terbaru di 2025 yang ada di samping gue ini di 43 inch ya. Penerus dari sebelumnya CU8000 di 2023, DU8000 di 2024, dan sekarang hurufnya berbeda nih. Serinya di belakang angka ya, U8000F di 2025. Kemungkinan di 2026 bisa jadi nih U8000H, mungkin kali ya. Nah, kita langsung saja ke bagian desain dan port-portnya nih, dimana Samsung U8000F mempunyai desain metal trim. Bezelnya sedikit terlihat lebih kecil ya dibandingkan TV Samsung sebelumnya ya di DU8000. Nah, di ketiga sisinya, atas, kiri, dan kanan bahkan bawahnya juga sedikit lebih tipis ya dibandingkan TV DU8000 sebelumnya, dengan diselimuti metal yang berwarna hitam. Terdapat pastinya logo Samsung di bagian kanan bezel bawah ya, serta lampu indikator powernya yang sedikit menonjol ke bawah nih. Nah, untuk kakinya pastinya nih ciri khasnya Samsung tanpa baut nih, plug-in ya, tinggal masukkan dan dorong nih sampai ada suara kliknya biar kokoh nih. Nah, kakinya huruf T terbalik, melebar dan tebal nih, berbahan plastik yang kokoh nih. Kita coba goyang-goyang TV-nya, sedikit goyang tapi cepat stabilnya karena bobot TV-nya lumayan berat nih dibandingkan TV 40 inch di kelasnya. Untuk desain belakangnya masih ya terpisah antara penutup panel dan penutup mesinnya, tapi penutup mesinnya lebih lebar nih dibandingkan TV di kelasnya, hampir 80%. Bagian belakangnya itu untuk penutup panelnya pastinya berbahan metal dengan motif garis-garis. Nah, untuk penutup mesinnya juga pastinya berbahan plastik yang cukup tebal nih, diketok-ketok tuh masih terasa banget ya tebalnya. Nah, untuk airflow-nya juga ada nih di belakang bagian atas. Nah, untuk port powernya di bagian tengah sudah copot pasang ya. Cuma sedikit agak kesusahan nih kalau posisinya di tengah untuk copot pasangnya, apalagi TV-nya pakai bracket di dinding. Nah, untuk port-portnya terdapat dua bagian nih. Bagian samping ada satu port HDMI, satu port USB-A, dan port antena. Untuk bagian belakangnya terdapat dua port HDMI dan LAN RJ45, tapi agak kurang lengkap ya di kelasnya. Belum ada AP in, belum ada audio optical out, serta jack audio 3,5 mm. Kemungkinan Samsung pengen perangkatnya semua tersambung di aplikasi SmartThings, jadi nyambunginnya dengan WiFi atau Bluetooth semua ya. Nah, kita beralih ke bagian kualitas layar, di mana Samsung U8000F sudah UHD 4K 60Hz natif ya, menggunakan backlight direct LED dengan panel VA atau sub panel. Untuk kedalaman warnanya di 10 bit 8 plus FRC, brightness-nya di 320 nit, sudah support HDR10 plus dan HLG. Pastinya untuk 4K upscaling-nya nih tersedia pada TV ini, dan motion accelerator yang jadi andalan TV Samsung. Untuk view angle-nya di 178 derajat masih enak terlihatnya. Nah, untuk mode gambarnya nih terdapat standar, eco, film, filmmaker mode, dan dinamis. Oke, kita langsung saja tes untuk siaran lokal
720p SDR ya, untuk YouTube HDR10 dan HLG, dan untuk juga Netpeak untuk HDR10 plusnya. Bagaimana brightness, highlight, tingkat hitam dan shadownya, serta kedalaman warna dan kontrasnya. Kita tes juga nih gradasi warna, blooming, DSI layar kotor, dan view angle-nya. Pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Okay. Nah, menurut gue untuk nonton SDR siaran lokal sangat baik ya di kelasnya.
Untuk upscaling 720p-nya seperti sharpening dan smoothingnya pada bagian wajah tuh enak ya terlihatnya. Dan untuk kontras dan gelap terangnya juga masih seimbang. Gak kalah lah SDR-nya sama HDR-nya. Untuk warna cukup pop up ya, tapi masih terlihat natural. Ciri khasnya Samsung. Untuk gelap terang, shadow dan highlight-nya juga masih terlihat baik, seimbang ya. Untuk kontras dan detail 4K-nya juga masih terasa tajam. Dan gradasi warna juga masih smooth. Nah, kekurangannya pastinya kepekatan hitam yang masih terasa ya. Cahayanya keluar sehingga hitamnya menjadi keabu-abu kebiruan ya. Tapi ini wajar ya di kelas LED dan tidak terlalu berasa kalau tidak diperhatikan banget ya. Untuk HDR10 Plus Kinetic cukup baik nih di kelasnya. Untuk peak brightness-nya juga cukup terang. Shadow pada area gelap juga masih terlihat tajam. Warnanya natural, tapi untuk grading warna sinematik jujur nih, gue masih suka Dolby Vision dibandingkan HDR10 Plus. Untuk blooming pastinya terasa ya, cahaya masuk ke bagian gelapnya. Untuk gradasi warna cukup smooth perubahannya. Untuk DSL layar kotor di 55% masih cukup bersih terlihatnya. Tapi angle-nya sedikit turun brightness dan warnanya, tapi masih cukup enak terlihatnya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype ya kalau suka video ini, dan dislike nih kalau nggak suka. Lanjut kita ke fitur-fitur game pada Samsung U8000F yang memiliki game mode dengan 4K 60Hz. Dan untuk fitur-fitur wajibnya pada konsol game seperti PRR dan ALM tersedia pada TV ini. Tapi sayang ya, untuk game bar belum tersedia, dan juga 120Hz DLG Full HD-nya juga belum tersedia di TV ini. Untuk fitur HJNG masih tersedia ya di TV ini. Untuk HDMI-nya masih 2.0, tapi sudah ERC. Oke, langsung saja kita tes nih di PS5 bermain PES bola di 4K 60Hz dan game rival dan Fortnite, seberapa bagus nih HDR gamingnya dan seberapa lancar input lag dan respon time-nya. Yo, saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review high Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur, kulkas kinclong banget, pendingin cepat, sayur tetap padat. Blender nyala, suara lembut halus, smoothie beres, langsung bikin puas. Mesin cuci muter, bajuku wangi, air hemat tapi bersih berseri. TV-nya tipis, suara murni, nonton drama sampai larut pagi. Dari dapur sampai ruang santai, semua alat bikin hidup damai. Teknologi keren, desainnya oke, saatnya bilang hai yang paling kecil. Review high, bikin hidup makin easy tiap hari. Review high, produk keren kualitas tinggi, dari AC, kipas sampai mesin cuci high, selalu jadi pilihan pasti. Review high, yang ngerti kebutuhan
kebutuhanmu kini. Untuk main bola, eSport Bali 4K 60Hz masih enak nih mainnya nih. Seperti passing, dribble, sliding, dan shootingnya nggak terlalu delay ya. Warna kontras lapangan pemain dan penonton juga masih detail dan tajam. Untuk bermain potnet dan rival, pergerakannya nih, moving, juggling, aiming, serta shootingnya masih smooth nih. Sedikit tiring, tapi jarang nih terasanya. Untuk detail hero dan area cukup baik. Karena Samsung sudah HDMI dan support PRR serta ALLM, jadi main game cukup baik di kelasnya. Keren sih, dimana seri entry level Samsung sebelumnya belum support PRR dan main di 4K 60Hz dengan input lag di 9-10 ms, dan untuk respon time-nya nih di 12-13 ms yang cukup baik di kelasnya. Oke, kita beralih ke bagian audio. Samsung U8000F yang mempunyai channel 2.0 dengan woofer 2 kali 10 watt. Jadi totalnya 20 watt ya. Pastinya terdapat HDMI ERC di HDMI ke-1 untuk menyambungkan ke soundbar dengan transfer bandwidth yang besar. Support juga nih Q Symphony, Dolby Digital Plus, dan OTS Object Tracking Sound LED. Untuk mode suara cuma ada 3 ya. Standar, suara adaptif, dan memperkeras. Oke, langsung saja kita tes nih audionya dengan lagu NCS di YouTube dan suara surround di Matic. Untuk audionya pada NCS di YouTube, powernya nih cukup baik di kelasnya. Untuk suara rendah atau bassnya tertutup ya dengan suara midnya, dan suara tinggi jadi agak mendem. Tapi overall masih menikmati lagu-lagu pop nih. Tapi untuk lagu EDM yang cepat-cepat tuh agak tidak begitu direkomendasikan ya. Nah, untuk suara surround di Netflix nonton movie masih enak terdengarnya, walaupun suara rendahnya atau ledakan masih terdengar dengan baik, tapi tidak terasa ya surround. Beralih ke sistem operasi pada Samsung U8000F yang sudah menggunakan One UI Tizen. Akhirnya ya, One UI yang user friendly digunakan di TV dan OS One UI akan diaplikasikan ke semua perangkat Samsung. Kerennya lagi dengan update firmware dan patch keamanan sampai 7 tahun nih. Investasi keamanan selama itu sih worth it banget ya. Nah, untuk UI beranda masih sama dengan sebelumnya. Ada deretan aplikasi yang diinstal, rekomendasi video yang ditonton. Nah, ikonnya sih ciri khas One UI banget ya. Untuk menu settingnya di sebelah kiri layar. Saat masuk ke menu setting, terasa banget nih menu setting One UI yang simple, mudah dioperasikan. Seperti deretan mode gambar, audio, dan settingan menu lainnya. Nah, menariknya One UI seandainya ya Good Lock disematkan juga ya di One UI Tizen
tambah menarik sih untuk custom sistem UI-nya. Seperti ubah UI volume atau merubah posisi setting. Nah, terdapat juga Daily Plus nih, misalnya untuk olahraga. Kalian bisa cek video tutornya di Daily Plus dan banyak lagi kegunaannya di dalamnya ya. Nah, untuk chipsetnya masih sama dengan sebelumnya, menggunakan Crystal Processor 4K. Kita lanjut ke konektivitas dan remote pada TV Samsung U8000F, di mana untuk Bluetooth-nya versi 5.3 sudah menggunakan WiFi 5 dengan dual band nih, 2,4 dan 5 GHz. Nah, untuk siaran digital DVB itu pastinya terdapat ya pada TV ini. Kita coba tes pindai saluran, lumayan banyak dapatnya ini channelnya ya. Dan mirroring ke HP seperti Apple AirPlay 2 tersedia untuk TV ini. Mirroring ke produk Apple seperti iPhone dan MacBook tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi. Pastinya SmartThings juga jadi andalan nih untuk konektivitas pada perangkat Samsung lainnya, di mana ekosistem Samsung dengan mudah ya terhubung dari perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan akun Samsungnya secara smooth ya, tanpa setting-setting lagi, langsung kesambung. Nah, untuk desain remote-nya sama ya dengan sebelumnya, simple dan compact, mudah digenggam, dan pastinya ada shortcut nih seperti YouTube dan Netflix-nya. Sayangnya seri ini belum ada charger Type-C-nya ya pada remote-nya, dan solar cell juga belum ada. Kemungkinan seri Matrix dan flagship-nya ya. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini, untuk Samsung U8000F di 43 inch pastinya cocok banget nih buat kalian yang pengen beli Smart TV 4K dengan kualitas layar yang baik di kelasnya, terutama nih untuk daily siaran TV lokal yang dimana upscalingnya di atas rata-rata di kelasnya. Untuk YouTube dan Netflix juga cukup baik ya di kelasnya untuk kontras warnanya yang pop up. Untuk gaming casual dengan fitur ALM dan PRR yang upgrade ya di seri ini dibandingkan seri sebelumnya ya, seperti CO8000 atau DU8000. Harusnya yang masih belum ada PRR-nya. Meskipun belum pakai panel QLED ya, tapi adanya crystal display dan color booster dengan kontras enhancer yang kontras warnanya tidak jauh berbeda dengan QLED entry level, walaupun sedikit kekurangannya ya pada kepekatan hitamnya untuk konten gelap yang masih terlihat ke abu-abu kebiruan ya, atau agak berkabut dan kurang cocok nih di ruangan yang terang dan banyak jendela besarnya karena brightness atau nitsnya yang cukup rendah di kelasnya. Overall dengan harga yang di 43 inch di 3 jutaan ya, dimana beli TV dengan konektivitas yang smooth dan cepat di ekosistemnya, serta UI yang friendly dan familiar dengan upgrade OS dan patch keamanan selama 7 tahun nih. Pastinya fansboy-nya Samsung wajib punya nggak sih? So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya. Langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.